dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Ini bersama Chairman of the Board dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Edgerson, ini menghadiri rangkaian kegiatan orasi ilmiah di sejumlah universitas di Bandung dan Depok, Jawa Barat. Dalam orasi ilmiah itu disampaikan kondisi perekonomian global dan langkah Indonesia dalam menghadapinya. Rangkaian orasi ilmiah yang bertajuk Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal juga dilakukan di dua kampus, yakni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia pada 5 Oktober 2022 kemarin. Dalam orasi ilmiah itu, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia dan BKPM, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai instrumen negara berkembang untuk menjadi negara maju. Hilirisasi merupakan upaya untuk mengembangkan industri berkelanjutan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan negara. PT Freeport Indonesia atau PT FI dimiliki negara dengan saham sebanyak 51% sejak 2018. Dan penguasaan ini sebagai cara pemerintah bekerja sama dengan pihak asing dalam mengolah sumber daya alam tanah air. Freeport itu kan dari dulu, sekarang kan sudah milik, beda Freeport dulu dengan Freeport Indonesia ya. Sekarang saham negara itu 50%, artinya sudah pemerintah Indonesia punya, sudah punya rakyat Indonesia punya. Nah dengan perubahan posisi kepemilikan, maka dia harus berkewajiban untuk menyampaikan kepada publik. Masuk kampus ini sebagai salah satu instrumen untuk memberikan penjelasan terhadap apa sih kondisi yang terjadi di Freeport. Kalau ditanya apresiasi, sebagai Menteri Investasi saya apresiasi. Kenapa? Karena semua aturannya ditaati. Bangun smelter, taati. Pendapatan negara naik. Dividen untuk Inalum naik. Ingat loh, kalau dividennya begini terus, akuisisi saham 51%, itu paling maksimal 5-6 tahun terjadi break even point 2024-2025. CEO Freeport-McMoRan, Richard C. Edgerson, menyampaikan komitmennya dalam mendukung hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, yang proses pembangunannya sudah mencapai 40%. Our industry is copper. The issue about downstreaming for Indonesia is much, much broader than just copper. But the only thing I can talk about is copper. And the value in the copper industry is created in the mining and the processing that we do at our site in Papua. 95% of the value of Ultimate Copper is created there. And in 2018, we agreed to do that, and we are doing it. It's a major investment project. It's at the JIPI site at Gresik outside Surabaya. It's going to be a $3 billion plus investment. Mengambil tema transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal, mahasiswa diajak untuk kritis terhadap apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan PT FI. Dan bagi mahasiswa, orasi ilmiah ini menjadi ajang keterlibatan generasi muda untuk membantu dan merencanakan pertumbuhan Indonesia ke depannya. Sangat insightful, apalagi kita-kita yang di FISIP belajarnya politik itu harus juga melek tentang ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini, apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, dan apa yang harus disiapkan kita, apalagi selaku mahasiswa, agar bagaimana kita memahami iklim ekonomi di Indonesia saat ini. Selain sesi pemaparan dan tanya jawab, dalam orasi ilmiah di dua universitas tersebut, dilakukan pula penyerahan beasiswa untuk 50 mahasiswa berprestasi dan 10 mahasiswa berprestasi Papua. Rangkaian orasi ilmiah yang total telah dilaksanakan di 6 perguruan tinggi besar di Indonesia ini diinisiasi oleh Kementerian Investasi BKPM dan PT Freeport Indonesia. Rangkaian ini akan dilanjutkan ke universitas berikutnya, yaitu Universitas Cendrawasih di Jayapura dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Tim Liputan, Kompas TV.